Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, di sore hari ini hari Selasa ya. Iya, Selasa. Tanggal 26. 26 ya. 26 Syakban ya. Bertepatan dengan tanggal 21 bulan apa ini? April. Oh ya, saya kalau Hijriah malah gak hafal. Kalau Masehi gak hafal. Alhamdulillah hadir di sini Ibu Maria Sugiyarti Ibu. Assalamualaikum. Iya. Beliau hendak ikrar untuk masuk Islam. Maka sebelumnya kita perlu tahu apakah ada yang memaksa beliau ataukah memang benar-benar beliau itu mau masuk Islam atas kehendak dan keyakinan? Boleh dijawab pertanyaan saya? Tidak. Tidak, atas keinginan sendiri. Apa yang membuat Ibu Maria Sugiyarti Ibu ini mau masuk Islam? Merasa tertarik memang, karena memang di situ banyak hal yang baru buat saya, termasuk berwudu. Sebelum berdoa kita harus berwudu dulu, kita harus bersih dulu kayak gitu. Terus jadi kita bisa lebih tenang sebelum sholat itu, kita bisa mempersiapkan hati kita supaya tenang dulu baru kita sholat kayak gitu. Dan memang wudu itu luar biasa. Rabbuna wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu, dan seterusnya. Bahwa wudu itu Allah berikan kemudahan kita supaya apa? Kita semakin bersyukur. Jadi wahai orang yang beriman, apabila engkau hendak sholat maka basuhlah wajahmu, tanganmu, kepalamu sampai ke siku dan kakimu sampai kedua mata kaki. Maka kalau kamu mandi, kalau kamu junub, mandilah. Dari sini aja kita tahu bahwa untuk menghadap atau bertemu di dunia ini dengan Allah itu isra'nya orang Islam itu di saat dia sholat. Jadi Rasul mengatakan wala taqrabu abdi minar rabbihi wa mamida sujudikum. Kedekatan hamba dengan Allahnya itu di saat dia sujud dalam sholatnya. Maka oleh karena itu luar biasa, sehingga karena kita dekat dengan Allah maka kita disuruh bersuci, bersih. Ya, tangan kita pun bersih. Secara higienis pun ternyata terbukti tangan juga harus bersih, dicuci, wajah ya, bahkan rambutnya diusap gini, ya. Telinga ya sampai kaki, di atas mata kakinya. Itu semua adalah lalakum tashkurun kata Allah, agar kamu semakin bersyukur. Nah, di sini wudu itu sangat luar biasa karena termasuk ketika air dihirup di dalam hidung itu Rasul mengatakan man ida tawaddo ma'a istinsaqo sumalistansir, rawahu Bukhari Muslim, diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu an. Maka kalau kamu wudu, hiruplah airnya sampai ke hidung, namanya instinsak, summa listansir, kemudian semburkan. Apa yang terjadi? Medis juga meneliti
Di dalam rongga hidung kita itu isinya bakteri, jamur, kuman, virus. Ya, termasuk COVID-19. Itu kalau kena air sampai ini, kemudian disemburkan, dia ikut terbuang keluar. Dan menyela-nyela jari jemari di saat wudhu itu sangat luar biasa. Wajah ini dari sini sampai termasuk mata kita ini dengan kelopaknya, dengan digosok dan lain sebagainya. Itu kalau dalam medis termasuk masas atau facial masas, yakni pemijatan atau pengauran pada, sehingga kulit-kulit ari yang rusak, semua yang ada ini diganti dengan sel-sel yang baru. Luar biasa wudhu itu, ya. Itu diantara yang buat saya kenapa mendakwahkan agama ini dan saya memeluk agama ini, karena dalam wudhu itu sangat luar biasa. Kalau dulu airnya cuman kecil ya, cuman pakai jari ya, ya di dahi, iya betul. Nah ini airnya sekarang banyak ya, bersih, lebih suci daripada yang cuman air yang dicepuk kecil, ya, hanya percikan. Nah, disinilah betapa wudhu itu sendiri sudah sangat luar biasa. Apalagi di kepala ini ketika digosok begini, dikembalikan lagi dari tengkuk, muqaddamu, ya, idarok sahu antil muqaddamahu. Jadi menggerakkan tangan ini sampai kembali, itu simpul saraf di kepala-kepala kita ini pun juga terkena air yang mengandung oksigen dan ion negatif yang Allah berikan di dalam air wudhu tersebut. Ketika sampai di siku, di sini ada simpul saraf motorik tubuh manusia. Kalau nggak percaya coba benturkan tembok, betapa dahsyatnya. Kemudian telinga ini di dalam ada labirin, ya, ada rumah siput. Itu kalau walaupun hanya terkena tetesan saja yang dilewatkan di ini. Kemudian ibu jari di luar tuh, masya Allah dahsyatnya untuk menjaga sistem keseimbangan metabolisme. Kemudian kaki sampai ke mata kaki, bahwa telapak kaki kita ini di abad ke-19 baru ditemukan ternyata simpul-simpul saraf yang ada di seluruh metabolisme itu ada di telapak kaki. Maka digosoknya telapak kaki dibersihkan itu sangat luar biasa. Itu Islam. Jadi Islam itu dari wudhu saja sudah sangat. Belum lagi nanti dari sholatnya. Apalagi nanti mau sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam, setiap gerakan di dalam sholat itu Allah berikan nikmat yang luar biasa. Nah, agar sholat kita khusyuk, Allah berikan resep kita di surat Toha, surat 20, ayat 132, wa'mur ahlaka bis sholat, wastohbir alaiha, lanas aluka rizko, nahnu narzukuk wal akibatu litaqwa. Perintahkan semua anggota keluargamu mendirikan sholat. Wastohbir alaiha, kalau pengen khusyuk, pengen bener-bener dekat sama Allah, wastohbir, sabar. Sholat tuh kuncinya khusyuk satu, nggak perlu harus keluar duit belajar. Sholat tuh kalau pengen khusyuk sabar. Kalau sabar itu berarti sudah totalitas. Kalau sudah takbiratul ihram itu urusan belanja, urusan perdagangan, semua lepas dulu. Tijaratan, rijalun, taltihim tijaratan. Dalam surat 24, surat An-Nur ayat ke-37, maka mereka-mereka yang saat disibukkan dengan kegiatan bisnis atau dunia apapun, tetap mengingat Allah, ya, tetap dekat, itulah orang-orang yang nantinya akan mendapatkan keberkahan dan kemenangan. Maka sholat itu luar biasa, jangan ditinggalkan. Apalagi Rasul pesan, awalu yusabbihi min abdihi biyaumal qiyamah, sholat yang akan dihisab di hamba-hamba Allah ini pada hari akhirat nanti adalah sholat. Fa khairu sayru amalihi wa fasadat fasada khairu amalihi. Maka siapa yang mendirikan sholat, punya sholat, dia akan dihisab. Yang tidak sholat atau tidak punya sholat, tidak dihisab, langsung dikeruk masuk neraka. Jadi kalau tidak mau hisab, malas ngantri hisab sampean, gak usah sholat ya, langsung dikeruk masuk neraka ya. Jadi kalau ingin dihisab dan mendapatkan janji Allah surganya, sholat. Awalu yusabbihu min abdihi biyaumal qiyamah, sholat. Karena yang dihisab pertama kali itu bab sholat. Gak punya sholat, gak ada hisab, langsung. Nah, oleh karena itu luar biasa. Apalagi sebentar lagi, tinggal hanya beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan, bulan yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak diberi Allah kemudahan seperti Dzulqa'dah kemarin di bulan 11, Dzulhijjah di bulan 12 tahun kemarin, kemudian Muharram bulan pertama, kemudian Rajab kemarin baru kita lewati, sekarang udah Sya'ban bulan ke-7, plus nanti ini Ramadan, Masya Allah. Apa sabda Rasul? Saya ambil dari Rawahu Muslim nomor hadis 1945, kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amya bi'fin
Karena setiap amal-amal kebaikan anak-anak cucu Adam ini di bulan-bulan yang Allah spesialkan termasuk Ramadan itu dilipat-lipatkan dari asra ila sab'amiyah di'fin, dari 10 sampai dengan 700.000. Jadi setiap amalan. Nah, oleh karena itu maka di dalam kita melaksanakan semua amal soleh itu dilipatkan. Kenapa? Kita diberi kemudahan oleh Allah. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Agama ini aku jadikan untukmu kemudahan, bukan kesulitan. Jadi agama Islam itu tidak ada kesulitan, tapi justru kemudahan. Dan kita diberikan Allah bulan Ramadan ini, apalagi nanti ini Ibu Maria Sugiarti Bowo yang baru masuk Islam dan mau langsung puasa. Lihat janji Allah berfirman di surat Al-Baqarah 183, ya, sudah hafal semua ini ya. Sangat terkenal ayat ini, banyak yang hafal di luar kepala. Saking seringnya di luar kepala sampai lupa Qur'annya, ya. Nah, maka surat Al-Baqarah 183 Rabbuna wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana umat-umat sebelum kalian, ya. Jadi sesungguhnya dulu orang-orang dahulu sebelum kita semua itu puasa, ya. Yang nggak mau puasa itu kan yang menghindari firman-Nya Tuhan atau firman Allah. Nah, oleh karena itu barang siapa puasa di bulan Ramadan, lihat janji Rasul, saya ambil dari Bukhari nomor hadis 37, perawinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas serta mengharap pahala Allah, betul-betul dosanya diampuni. Jadi pengampunan dosa bukan dari manusia ke manusia, ya. Mungkin selama ini Bu Maria mengaku dosa pada seseorang, ya, tidak, tapi langsung pada Allah, ya. Oleh karena itu bersyukurlah, mudah-mudahan nanti dimudahkan keluarga antum berdua sehingga mencapai derajat keluarga muslim yang sakinah mawaddah warahmah. Amin, Allahumma amin. Baik, sudah siap untuk diikrarkan. Nah, nanti setelah puasa di antara bulan ini Rasul juga bersabda, fihi lailatul khairum min alfi sahr. Man hurima khairaha qad hurima. Di bulan ini ada satu malam yang punya nilai 1000 bulan. Man hurima khairaha qad hurima. Kalau kamu tidak ketemu malam ini, kamu rugi. Malam apa ini? Malam Qadar atau Lailatul Qadar. Dan di malam itu, lihat janji Allah. Kita buka di surat 97 ayat 1 sampai dengan 5, Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi sahr tanazzalul malaikati wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli am salamun hiya hatta matola'il fajr. Lihat firman Allah, sesungguhnya aku berikan kalian tuh malam kemuliaan. Apa itu malam kemuliaan? Lebih indah daripada 1000 bulan, ya. Terus lihat, tanazzal malaikatnya Allah semua akan turun ke muka bumi ini bersama roh Jibril untuk menyelesaikan semua urusan. Insya Allah COVID-19 ini akan dibantai oleh malaikat-malaikat Allah dan roh Jibril di saat Lailatul Qadar. Sehingga kemungkinan besar atas keyakinan dan keimanan kita di surat 97 Al-Qadar ayat 1 sampai 5, mungkin ini cara Allah menghapuskan corona itu nanti melalui malam Qadar. Karena betul-betul janji Allah, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha, lihat, bi idzni rabbi min kulli am, akan menyelesaikan segala urusan di muka bumi ini. Mungkin urusan Covid ini akan berhenti di saat Lailatul Qadar. Karena apa? Itu adalah keberkahan nanti setelah malam itu sampai berikutnya. Dan kalau kita sekarang dalam kesulitan, maka la yukallifu illa ma ataha saja'alahu ba'da usri yusra. Allah berfirman di surat 65 ayat 7, kalau kamu sekarang aku dalam kondisi yang sempit ini, maka lihat janjiku, setelah ini aku berikan kamu kelapangan dan kemudahan. Mudah-mudahan nanti pandemi Covid ini Allah hancurkan dan berantas dan dibunuhnya semua virus ini dari pasukan-pasukan malaikat Allah yang turun ke muka bumi di malam Qadar. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dipertemukan oleh Allah Rabbuna wa ta'ala di malam Qadar. Amin, Allahumma amin. Dan mendapatkan keberkahan dalam menjalankan tugas-tugas dinamika kehidupan kita masing-masing. Amin, Allahumma. Sudah siap? Nih. Sudah tahu yang dibaca? Latihan ya.
Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang mau jabat dengan beliau untuk pesan ikram? Ini megangnya pakai tangan kiri, naiknya tangan kiri, tangan kanannya bersalaman dengan beliau. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Sah, saudara-saudara? Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa adhimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid din wad dunya ya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin raati. Allahumma fatti min baini yadayya min khalfi wa an yamin wa an simali wa min khafi wa a'udzubika adamika min tahti. Rabbana dalam anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat, Anda telah menjadi keluarga kami, menjadi seorang muslimah yang hak, dan selamat menjalankan amaliyah saleh dan ibadah sesuai tuntunan. Ada imamnya, suaminya nanti akan bisa banyak membantu ya. Yang pasti rukun Islam ini jangan ditinggalkan. Yang pertama syahadat sudah kita lakukan, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat puasa di bulan Ramadan, kebetulan hanya tinggal beberapa hari lagi, dan yang kelima ibadah haji. Niatkanlah sejak sekarang supaya Allah nanti berikan kemudahan antum untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Allahumma yassir wa tu'assir bi ziyaratal Makkah wal Madinah. Amin. Ini yang bisa sampaikan. Wa afu minkum. Wassalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.